Tetapi waktu itu saya pernah menggarap proses ajuan NIDN untuk dosen yang pindah home base dari luar ke kita. Tetapi surat lolos butuh dari kampus asalnya itu tidak dikeluarkan gitu. Sehingga kita susah untuk mengklaim data dosen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang terjadi di kampus saya. Jadi mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang mengalami bagaimana proses pindah home base untuk seorang dosen gitu, terutama dia pindah ke kampus lain gitu, misalnya dari kampus swasta ke kampus negeri, ataupun dia dari kampus swasta yang satu kemudian dia pindah ke kampus swasta yang lain. Dari pengalaman yang pernah saya amati, ada sahabat saya yang memang dia pindah home base, biasanya kan itu harus membutuhkan surat lolos butuh dari kampus asal gitu ya. Namun ada beberapa kasus, dan di kolom komentar di video yang lama juga ada yang berkomentar, katanya bagaimana Kang kalau misalnya kampus itu tidak mengeluarkan surat lolos butuh gitu, terus bagaimana solusinya, apakah masih bisa pindah home base atau tidak. Nah, dari beberapa kasus itu yang saya temukan gitu ya, ketika surat lolos butuh itu tidak diberikan oleh kampus sebelumnya atau kampus asal, nah bisa dicoba untuk mendatangi L2 Dikti, karena surat lolos butuh itu sebetulnya wajib dikeluarkan oleh pihak kampus ketika memang si dosen itu sudah menyatakan keinginan ingin pindah home base gitu. Sebetulnya masalah tidak dikeluarkannya sendiri ini bisa bermacam-macam dan kompleks gitu ya. Nah, dari yang saya amati itu sebetulnya ketika kita hendak pindah home base, idealnya memang minta izin dulu ke kampus asal, kemudian sering-sering berkomunikasi dengan pihak kepegawaian ataupun pimpinan di kampus asal, apakah bersedia untuk melepas kalian gitu ya untuk pindah home base ke kampus lain gitu. Karena jangan sampai kalian memaksa pindah, kemudian kampusnya sebetulnya dia masih membutuhkan untuk rasio dosen gitu. Nah, ini juga dilema, karena pasti pihak kampus tidak akan mengeluarkan surat lolos butuh karena masih misalnya akan menghadapi akreditasi ataupun menghadapi Monef, karena rasio dosen ini kan syarat minimal jumlah dosen gitu, dan juga rasio terhadap jumlah mahasiswa, sehingga kampus asal pasti jika pas-pasan gitu ya jumlah dosen home base-nya, maka dia pasti akan mencari penggantinya gitu untuk menjadi dosen home base di prodi tersebut ataupun di kampus tersebut gitu. Nah, sehingga menurut saya jika ingin pindah home base, idealnya berbicara dahulu secara baik-baik kepada pimpinan maupun kepada kepegawaian di kampus asal, apakah memang ada peluang untuk pindah home base. Jangan asal mengajukan pindah saja gitu. Jadi kalau mengajukan langsung pindah itu ya mungkin ada alasan kampus untuk tidak mengeluarkan surat lolos butuh gitu. Tapi kalau ada obrolan dulu dari awal, mungkin kita akan tahu mana waktu yang tepat saat kita akan pindah home base gitu. Karena sebetulnya kampus wajib mengeluarkan surat lolos butuh jika memang dosen itu ingin pindah home base, dan juga mungkin secara pemetaan SDM-nya di kampus asalnya itu ada calon dosen yang memang bisa memenuhi
memenuhi rasio dosen di kampus tersebut gitu. Nah, kejadian yang tidak keluar, saya tidak keluar surat tersebut utuhnya, saya tidak mengetahui persis ini sebetulnya masalahnya apa, apakah kurang komunikasi atau seperti apa. Tetapi waktu itu saya pernah menggarap proses ajuan NIDN untuk dosen yang pindah home base dari luar ke kita. Tetapi surat tersebut dari kampus asalnya itu tidak dikeluarkan gitu. Sehingga kita susah untuk mengklaim data dosen tersebut. Nah, kejadiannya ketika terjadi seperti itu, akhirnya saya komunikasi dengan pihak L2 Dikti dan si dosen bersangkutan itu meminta langsung menghubungi L2 Dikti untuk berkonsultasi bagaimana solusinya ketika surat tersebut itu tidak dikeluarkan. Kalau tidak salah, kemudian L2 Dikti sendiri mempunyai otoritas yang lebih dari kampus, sehingga proses pemindahan home base si dosen bersangkutan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi dalam kasus ini saya tidak tahu alasan sebenarnya kenapa misalnya si dosen tersebut tidak dikeluarkan surat tersebutnya. Sebetulnya kalau memang mau pindah home base, jika memang komunikasinya intens dengan kampus asal, seharusnya sih itu pasti akan dikeluarkan, karena kampus sendiri sebetulnya tidak akan menghalangi karir dosen gitu ya, dan malah lebih support bila memang itu bisa lebih baik untuk yang bersangkutan. Itu saja pengalaman yang saya temukan terkait dengan surat lolos butuh yang tidak dikeluarkan. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kalian yang mungkin ingin pindah home base dari home base yang lama ke home base yang baru, atau mungkin bagi teman-teman yang lain yang memiliki cerita yang sama dan mengetahui mungkin ada cerita yang berbeda misalnya, ataupun pengalaman yang berbeda, silahkan dibagi atau di-share ke teman-teman yang lain di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.